Oke kawan-kawan, di sini saya akan coba menjelaskan bagaimana prinsip kerja dari e-estimate ini. E-estimate ini adalah program standar, program sederhana yang digunakan untuk melakukan estimasi harga sebuah tank yang langsung bisa kita kerjakan di Autodesk Inventor. Nah, pertama kali yang harus kita input adalah user yang diberikan akses privilege untuk mengakses program ini. Katakan saya masukkan nama username-nya, ID designer mana, 34, saya login. Nah, dia langsung akan memberikan notifikasi bahwa silakan masukkan data, quotation number, dan tekan tombol check. Oke. Nah, di sini ada quotation number. Kita masukkan, katakan quotation numbernya 14.02.00. Cek. Oke. Nah, data di sini sudah tersedia. Ketika data sudah tersedia, secara otomatis dia akan menampilkan sebuah form yang namanya form data quotation. Nah, karena datanya sudah tersedia, kita tidak usah mengisi date lagi. Nah, di sini ada duty, biaya pajak untuk import. Kita masukkan, katakan 5%. Margin di sini katakan kita masukkan 25%. Warranty 1, contingency 3. Engineering hour-nya katakan 30, production hour-nya katakan 16, kita load datanya, kemudian kita kalkulasi, ini totalnya, ini total harga material. Nah, keunikannya di aplikasi e-estimate ini, dia menggunakan sistem encoding tree, di mana dia akan menjumlahkan, katakan di sini kalau kita lihat ada anakannya, 151, 152, 153. Nah, dia akan menjumlahkan ini terlebih dahulu, berapa jumlahnya, kemudian dia akan kalikan dengan quantity di induknya, baru dia bisa menghasilkan sebuah harga. Oke. Nah, kemudian kalau kita lihat, ini induknya adalah 1. Nah, anaknya ini, sub-subnya ini, 1.1, 1.2, 1.3, 4, sampai 5 ini, dia akan summary terlebih dahulu, kemudian dia akan tambahkan ke atas ini. Oke, itu dia penjelasannya. Nah, sesudah kita kalkulasi harganya, kita tinggal print. Oke, di sini ada sedikit bug, kita harus close dulu, kita print lagi. Dia langsung muncul. Laporan penawaran harga, quotation number sekian, nama tanknya katakan tank test, kemudian tank capacity-nya, data pembuatannya temporary tanggal sekian. Oke, dia langsung keluarkan grand totalnya berapa. Kalau kita lihat di sini dia capture yang tadi kita isi duty margin, karena ini informasi ini diperlukan oleh sales ketika akan kalkulasi harga. Oke, kita coba yang lain. Kita tutup, kita masuk lagi. Katakan kita akan mendrive quotation baru. Dia 14.30, katakan 004. Kita coba cek. Data belum tersedia, secara otomatis form penawaran aktif. Sini saya masukkan misalkan syrup tank type-nya, karena kebetulan saya masih membuat satu buah TV, katakan kapasitasnya saya masukkan katakan 5000. Nah, inner surface-nya ini saya masukkan misalkan mirror polish, proses pengerjaannya, kemudian outernya masih
tank TV, kapasitasnya katakan 5.000 liter. Nah, kawan-kawan, di sini data berupa tank type, capacity, inner surface ini, kemudian outer surface ini akan membentuk sebuah konfigurasi yang sudah dibuatkan algoritmanya. Sehingga apa? Nantinya kita harapkan adalah data quotation atau data yang tersimpan di database akan menghasilkan sebuah unique code. Jadi dia secara otomatis tidak akan sama antara satu dengan yang lainnya. Oke, kita submit. Kita masukkan di sini. Kita lihat data. Sebentar, datanya. Oke, saya buka dulu. Ini dia datanya. Tank 5000. Diameternya 2000, cell H-nya 1600. Nah, kita tutup. Dan yang kita perlukan datanya itu ya. Kemudian top H-nya katakan ketebalannya 3, cell thick-nya katakan ketebalannya 3 juga. Bottom head-nya katakan saya masukkan 3. Ketinggian outletnya katakan saya masukkan 1650, materialnya 304. Nah, kawan-kawan bisa lihat di sini di bill of material ini. Sebelum saya drive. Nah, kalau kawan-kawan lihat di sini part number awalnya adalah 52. 52 itu maksudnya adalah ketebalan shellnya itu 2,5. Dia menggunakan material thick 2,5. Nah, ini konfigurasi part numbernya yang awal. Nah, sekarang kita lihat. Begitu saya drive. Secara otomatis model akan terbentuk. Dan kalau kita lihat di sini, ini ada workplane. Workplane ini untuk menerangkan posisi dari level produk. Karena tadi kita isi 5000. Nah, di sini posisi level produknya. Sesudah kita isi data tanknya, kita submit. Oke, secara otomatis dia akan masuk ke data ini. Oke, kita input tanggalnya. Katakan tanggal sekarang itu tanggal 9 ya. Tanggal 9. Atau kita misalkan kita isi tanggal 10 lah. Kita masukkan biaya duty-nya 5%. Marginnya katakan 25%. Warantinya 1%. Contingency 3. Engineering hour 35. Production hour 16. Submit. Untuk save ke database, data berhasil disimpan, klik load data, enter. Oke, kita load datanya, lihat secara otomatis dia akan input, kita kalkulasi. Sudah? Nah, sekarang kita tinggal cek laporan. Print. Kita ulang lagi print. Oke, secara otomatis quotation number dia keluarkan, tank description-nya dia keluarkan, kapasitasnya berapa, tanggal pembuatannya dia langsung capture di sini. Lihat keterangannya. Di sini ada marginnya berapa. Oke, grand totalnya. Oke, itu dia kawan-kawan aplikasi sederhana untuk membuat estimasi sebuah tank. Nah, outputnya kita bisa convert ke beberapa. Kita bisa save ke Adobe. Oke, current page misalkan. Oke, saya simpan.
Saya masukkan, katakan di sini 14 30 0400, save. Azan subuh sudah berkumandang, kawan-kawan. Kita lagi saya sediakan ini. Nah, selain itu juga kita bisa simpan di Open Office, Open Document, Open Page. Kalau kita lihat di sini, kita bisa save juga, tekan 14. Di export sambil jalan. Kalau sudah ini saya close. Iya, kawan-kawan bisa lihat di sini part numbernya secara otomatis berubah sesuai dengan thickness yang kita setting. Oke, nah. Saya tutup. Ini hasilnya. Tadi kita lihat untuk PDF. Multisoft ini termasuk software yang saya pikir sangat bagus ya untuk buat report, terutama karena saya menggunakan Express. Ini dia reportnya. Oke, saya close. Kita lihat apa hasilnya kalau misalnya saya ambil datanya dari Open Office. Nah, kawan-kawan, jika ada yang mau menanyakan lebih lanjut masalah program ini, bisa kontak ke, bisa kita temanan di sini. Ini alamat saya. Silahkan dicari nanti di app. Insyaallah langsung saya drop. Nah, ini kawan, hasilnya di Open Office. Dia langsung keluarkan dan total berubah, dia langsung capture. Oke, terima kasih kawan-kawan. Inilah tutorial sederhana dari Indonesian Drafting School dari saya, Afrizal. Terima kasih.